Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah, bapak, ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Di kesempatan malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, masih diberikan umur panjang. Mugi-mugi kita di antara hamba-hamba yang termasuk bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang ada, sehingga nantinya Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita nikmat-nikmat lainnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para ulama yang telah memberikan suri tauladan yang baik, memberi petunjuk kita pada sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita di antara orang-orang yang menjadi pengikut Nabi, yang mengikuti beliau dengan benar, dan nantinya pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pengawasan tafsir surat Yasin. Kita kembali mengkaji tafsir surat Yasin. Kita akan ulas melanjutkan ayat 45, 46 dan 47. Oke, semoga dibaca surat Yasin 45 dan seterusnya.
arti ayat 45. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan azab yang akan datang, agar kamu mendapat rahmat. Baik. Satu ayat. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ittaqu, takutlah, ma baina aydikum, apa yang di hadapan kalian, yaitu yang dihadapi sekarang, wa ma khalfakum, dan apa yang akan datang nantinya, yaitu di belakang, la'allakum turhamun, semoga kalian menjadi orang-orang yang dirahmati. Semoga kalian menjadi orang-orang yang dirahmati. Maka kita lihat di sini saking surat Yasin ayat 45. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, takutlah kalian apa yang ada di hadapan kalian. Apa yang ada di hadapan kalian, yaitu maksudnya di hadapan di sini disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain. Ingat, tafsir Jalalain di sini ditulis oleh dua ulama besar. Ini biasa dijadikan kitab tafsir di pondok-pondok tradisional, yaitu ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Kedua Imam Jalal tadi ini mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ma baina aidikum, apa yang kalian itu hadapi nanti di dunia. Wa ma khalfakum, dan apa yang nanti akan datang. Itu berada di belakang kalian namun nanti akan datang, yaitu azab akhirat. Maka kalau kalian takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka faedah bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, yang namanya orang kafir. Oke, kalau kita sebut itu tiang kafir, ini menurut keyakinan kita setiap yang di luar agama Islam. Karena kita sudah yakini Islam itu sebagai satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang paling sempurna. Islam tidak ada tandingannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Tidak ada agama yang lain. Maka seorang muslim itu tidak boleh meyakini semua agama itu sama. Ya, kita sebagai seorang muslim harus meyakini cuma satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Ini prinsip. Kalau keyakinannya sudah meyakini bahwasanya semua agama itu sama, sehingga dia tidak punya prinsip-prinsip lagi seperti ini. Ini hanya prinsip yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Ini hanyalah prinsip yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Orang munafik seperti itu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sifat-sifat orang munafik lainnya. Maka prinsip kita tadi seperti itu. Maka orang kafir di sini jelaskan faedah yang bisa diambil. Ayat ini mengatakan kepada orang-orang kafir, wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Diingatkan orang kafir. Disampaikan hujah, disampaikan peringatan, disampaikan ajaran kepada mereka juga. Kalau kalian tidak takut kepada apa yang nanti akan terjadi di dunia, tidak takut pada apa yang akan terjadi nanti di akhirat, tunggu saja. Nanti pasti akan mendapatkan siksa. Maka di sini ayat ini menunjukkan orang kafir juga mendapatkan peringatan, mendapatkan dakwah
namun dakwahnya tidak manfaat. Dakwahnya tidak dia terima. Jadi dakwah, panggilan, seruan itu tidak pernah bermanfaat bagi tiang kafir. Maka berarti kalau ada tiang muslim yang ngaku di KTP-nya muslim, diberikan peringatan-peringatan, diajak sholat, diajak ke masjid, diajak untuk ngaji, diajak untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, lantas enggan, lantas enggak mau. Berarti pada dirinya terdapat sifat-sifat orang kafir. Jadi yang tidak mau menerima peringatan itu biasanya adalah orang kafir. Peringatan, dakwah, nasihat, ajakan tidak bermanfaat bagi mereka. Maka kalau ada tiang muslim yang ngaku beriman, yang ngaku di KTP-nya itu Islam, tidak mau menerima dakwah, tidak mau menerima nasihat, berarti pada dirinya terdapat sifat-sifat orang kafir. Hati-hati. Ya, orang kafir seperti itu sifatnya. Dan ingat sifat orang kafir juga, karena tidak mau menerima peringatan tadi, tujuan mereka hidup di dunia itu cuma kerja, dan kerja, cuma cari dunia. Orang kafir itu ketika di dunia itu cuma kerja, ingin cari dunia, tidak ingat akhirat. Makanya diingatkan di sini, hati-hati kalian dengan azab di dunia, dengan azab di akhirat. Diingatkan tentang kehidupan di akhirat. Maka di sini menunjukkan orang kafir ini sebenarnya mereka selalu menyibukkan diri dengan dunia. Sedangkan orang beriman, mereka itu punya sifat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tujuan hidup di dunia itu hanyalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti kita hidup di dunia tujuannya adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Coba suruh Sudik minggir dulu biar dia boleh lihat. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat prinsip ini yang harus kita pegang. Jadi kalau prinsipnya hidup di dunia cuma kerja saja, cuma golek duit saja, cuma ingin dapat rizki, cuma ingin dapat uang saja, kerja dari pagi jam 8 sampai jam 4. Pulang setelah itu nggak kelingan sholat, ya cuma mikirnya saya besok lagi kerja lagi, seperti itu berarti bukan lagi prinsip orang beriman yang dia pegang, namun pada dirinya ada sifat-sifat orang kafir. Hati-hati, orang beriman itu sibuk ingin beribadah terus pada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya di jalan, waktunya di kantor, waktunya di alas, waktunya lagi sibuk bertani, waktunya lagi sibuk ngurus hewan ternak. Waktu-waktunya semuanya disibukkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada waktu nganggur. Ya, enggak ada waktu nganggur bagi orang muslim, itu enggak ada. Maka selalu dia itu menyibukkan dirinya dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat apa yang Allah katakan dalam surat Alam Nashrah. Fa idza faragta fansab. Jika engkau sudah selesai dari satu urusan, beralihlah pada urusan yang lain. Wa idza faragta fansab. Jika selesai dari satu urusan, maka beralih lagi pada urusan yang lain. Maka orang muslim ini kata para ulama nggak pernah nganggur. Nggak pernah cuma ya duduk-duduk saja kemudian tidak ada isi dengan zikir, tidak ada isi dengan aktivitas bermanfaat. Orang beriman itu selalu isi waktunya dengan aktivitas yang bermanfaat. Detik demi detik dia gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
ayat ini juga menunjukkan bahwasanya setiap orang yang berpaling dari dakwah, enggan untuk menerima dakwah, enggan untuk menerima nasihat, enggan untuk menerima peringatan, ingatlah dia akan mendapatkan azab atau akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan di sini, ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Hati-hati, takutlah akan siksa yang ada di hadapan kalian. Di dunia ini ada siksa. Kalau tidak mau taat, tidak mau beribadah, tidak mau untuk mendengar peringatan, hati-hati, ada siksa di dunia. Wa ma khalfakum, nanti juga ada siksa yang ada nanti di akhirat. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita kalau hidup di dunia ini mendengar nasihat apapun, ada peringatan apapun, kita dengar. Siapa saja yang mendustakan para nabi, siapa saja yang mendustakan setiap dakwah, itu biasanya kaumnya, umatnya itu tidak akan pernah langgeng. Musibah itu datang gara-gara kita tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya. Namun kalau kita mau taat pada Allah dan Rasulnya, niscaya rizki itu akan melimpah. Niscaya nanti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu rizki. Kesusahan juga akan diangkat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri mau beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Maka Allah akan turunkan berkah dari langit. La fatahna 'alaikum minas sama, akan dibukakan pintu rizki dari langit. Hujan itu akan mudah turun. Juga akan ditumbuhkan tanaman-tanaman dari bumi. Itu tadi Allah katakan di awal, lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, ayat ini menunjukkan orang yang menjauhi maksiat itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjauhi maksiat dikatakan di sini la'allakum turhamun. Maka kalian akan menjadi orang-orang yang dirahmati. Berarti jika kita menjauhi maksiat, menjauhi dosa besar, menjauhi berbagai macam bid'ah, menjauhi amalan yang tidak ada tuntunan, menjauhi kesyirikan, maka Allah akan memberikan kita rahmat. Allah akan memberikan kita rahmat, dan rahmat di sini yang dimaksudkan adalah rahmat yang khusus. Karena rahmat Allah ada dua, ada rahmat yang umum bagi siapa saja, namun ada rahmat yang khusus, ada rahmat yang spesial bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ayat ini juga menunjukkan Allah memiliki sifat rahmat. Kemudian dibacakan ayat 46. Bacakan ayatnya dulu, terus arti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Dan setiap kali sesuatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Ketika datang peringatan-peringatan dari Allah, sifat mereka selalu berpaling. Ada ayat, yaitu peringatan-peringatan dari Allah, sifat mereka itu selalu berpaling. Ayat atau Allah itu ketika membuktikan sesuatu disebut dengan ayat, pembuktian dari Allah. Ayat yang dimaksudkan di sini min ayatim min ayati rabbihim. Ayat yang dimaksudkan di sini ada dua macam. Karena para ulama bagi menjadi dua, yaitu ada disebut dengan ayat kauniyah,
yaitu bukti-bukti kekuasaan Allah yang ada di alam. Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan makhluk-makhluk di muka bumi. Allah ciptakan tumbuhan, tanaman, hewan. Allah ciptakan manusia itu sendiri secara sempurna. Itu namanya bukti-bukti kauniyah. Jadi ini harusnya manusia sudah bisa ambil pelajaran. Ini bahwasanya kalau ada makhluk-makhluk yang besar seperti ini, ada langit, ada bumi, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Seharusnya orang itu semakin yakin dan beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ayat yang kedua, disebut dengan ayat syar'iyah. Disebut dengan ayat syar'iyah. Yang dimaksud di sini adalah ayat yang ada dalam Al-Quran. Ayat yang ada dalam Al-Quran. Yaitu dibuktikan bagaimana kita bisa beriman pada Allah. Dibuktikan dengan ayat-ayat. Dibuktikan dengan hadis-hadis. Maka faedah dari ayat ini yang bisa kita ambil, Allah menjelaskan kepada manusia, Allah memberi petunjuk kepada manusia, memberikan penjelasan berupa bukti-bukti dari ayat kauniyah maupun ayat syariah tadi, yaitu dengan alam ini maupun dengan ayat-ayat syariah, dengan dalil-dalil. Namun ada yang enggan, ada yang tidak mau menerima dakwah. Dan di sini dikatakan oleh para ulama, dari ayat ini orang-orang yang tidak menerima dakwah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan mereka lah yang punya hati yang mati. Karena hatinya yang mati ketika datang nasihat, dinasihati untuk sholat, dinasihati untuk ibadah, akhirnya mereka tidak mau beriman ketika itu. Mereka enggan untuk menerima nasihat. Ini tanda hati yang mati. Kemudian dari ayat ini juga kita lihat sifat yang tidak mau menerima dakwah. Ini adalah sifat-sifat orang kafir. Ini sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Kemudian ayat ke-47 dibacakan. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladzina amanu anut'imu man law yasha للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Ya, dibacakan artinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Taib. Dikatakan anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladzina kafaru lilladzina amanu anut'imu man la yasha'allahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Dikatakan dalam ayat ini ajakan untuk berinfak. Jadi Allah perintahkan di sini, jika ada yang mengingatkan pada kalian, ayolah berinfak. Dan ingat istilah infak ya Bapak Ibu-ibu, ini istilah umum. Ada istilah zakat, ada istilah sedekah, ada istilah infak. Ada istilah apa tadi? Zakat. Terus yang kedua sedekah. Yang ketiga infak. Kalau zakat ini biasanya merujuk pada
ibadah yang wajib. Zakat ini merujuk pada ibadah yang wajib. Sedangkan sedekah dan infak ini umum. Ada sedekah dan infak yang wajib, ada sedekah dan infak yang sunnah. Contoh misalnya kita sebut menginfakkan kepada istri. Seorang suami menginfakkan kepada istri itu namanya berinfak. Memberi nafkah di sini namanya berinfak. Kita memberikan sebagian dari harta kita kepada tiang-tiang miskin, kepada orang yang lemah, kepada orang yang tidak mampu, ini juga namanya berinfak. Juga disebut sedekah. Jadi istilah sedekah dan infak lebih umum. Kalau zakat ini merujuk pada ibadah yang wajib. Maka dikatakan di sini, infakkanlah rizki yang telah Allah berikan kepada kalian. Berarti di sini perintah untuk banyak-banyak berinfak di jalan kebaikan. Baik di sini infak yang wajib, ya, dia keluarkan zakatnya, atau dia keluarkan nafkahnya, atau dia untuk infak yang sunnah. Di sini berisi ajakan untuk berinfak. Dan di sini Allah tambahkan dengan kalimat, ya, mimma razaqakumullah. Ingat bahwasanya Allah lah yang nanti akan memberikan rizki kepada kalian. Yang memberikan rizki itu siapa? Allah. Maka Allah ngajak dulu untuk berinfak. Ayo infak, ayo infak, ayo infak. Ayo keluarkan zakat, ayo keluarkan nafkah, ayo sedekah. Kemudian dikaitkan lagi, mimma razaqakumullah. Dengan apa yang telah Allah rizkikan pada kalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak perlu khawatir untuk berinfak. Termasuk juga dalam hal nafkah untuk keluarga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti akan mengganti rizki tersebut. Karena Allah yang maha memberikan rizki. Coba ingat, Bapak sekalian, ini untuk bapak-bapak. Biar nggak malas kerja. Ini biar bapak ini rajin kerja. Setiap pagi itu ada 2 malaikat yang nanti akan datang. Nanti kalau untuk suami yang rajin untuk bekerja, rajin untuk cari nafkah, maka malaikat ini akan datang nanti akan mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafan. Malaikat pertama lihat pada orang yang rajin kerja. Pagi-pagi bukan nongkrong, namun dia sudah berangkat jam 6:30, ada yang sudah berangkat, ada mungkin yang jam 6, ada mungkin jam 7. Sudah berangkat, maka ketika itu malaikat doakan, ya Allah berikanlah kepada orang yang rajin berinfak ini, yaitu orang yang rajin cari nafkah ini, yang rajin untuk memberi nafkah ini, ya Allah berikanlah dia khalafan. Khalafan ini artinya apa? Ganti. Ya Allah berikanlah kepada suami yang rajin cari nafkah ini, berikanlah dia ganti. Dia keluarkan sekian rupiah, biasanya ada yang 1 bulan sekali, ya, biasanya ada yang pas malam minggu, ya. Berikan kepada nafkah kepada keluarganya. Bapak biasanya yang pegang uang siapa? Istri apa pegang sendiri? Apa enggak bawa pulang? Nah? Belas nggak bawa pulang sama sekali. Ibu-ibu dikasih nggak tiap pekan atau tiap bulan? Oh dikasih. Oh senyum-senyum kalau bicara masalah duit ini ibu-ibu. Ini kalau keluarkan 1 pekan dia keluarkan, maka nanti besoknya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti. Dia kerja lagi ikhlas, kerja untuk keluarga. Dia cari nafkah lagi untuk anak istrinya, maka nanti akan diganti terus. Ini doa Allah bagi orang yang rajin kerja. Namun coba lihat, bagi orang yang malas-malasan. Ada suami yang cuma jadi orang yang ada di rumahan saja. Sebagian punya prinsip yang salah. Suaminya ini hanya sibuk duduk di masjid, mau zikir, terus dia katakan, kenapa enggak kerja? Biar nanti Allah yang turunkan rizki dari langit. Imam Ahmad pernah lihat orang yang malas kayak gini. Imam Ahmad ketika menemukan orang seperti ini disebutkan oleh
Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam ketika membahas hadis "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW, seandainya kalian mau bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung itu juga diberi rizki. Burung itu kalau pagi-pagi pergi dalam keadaan perut kosong, ketika pulang perutnya sudah berisi. Maka coba lihat di sini. Imam Ahmad ketika menjelaskan tentang hadis ini, atau Ibnu Rajab menjelaskan hadis ini, beliau katakan, menyebutkan perkataan Imam Ahmad ketika lihat laki-laki yang cuma duduk di masjid. Duduknya di mana? Di masjid. Berarti ibadah apa nongkrong? Ibadah. Namun prinsipnya cuma pingin zikir saja di masjid, namun ibadahnya dia jalankan terus, nafkahnya nggak ada. Istrinya di rumah kelaparan, anak itu nggak diurus, atau dia cuma bergantung pada istri. Di sini Imam Ahmad mengatakan, orang ini orang yang bodoh. Orang ini orang yang apa? Bodoh. Kasarannya kita katakan bodoh dan malas. Malasnya kenapa? Orang yang pingin dapat rizki, ya harus kerja. Nggak mungkin bapak cuma nongkrong di masjid saja. Ya biarlah nanti Allah yang beri rizki. 2 hari, ya biarlah nanti Allah yang turunkan rizki. Biar saya tunggu hujan turun, bawa duit sekalian. Ada yang kayak gitu bapak. Kalau ada yang kayak gitu tobat. Ada yang kayak gitu tobat. Pentingkan nafkah. Ingat, pentingkan nafkah daripada zikir. Ada skala prioritas. Pentingkan nafkah daripada dakwah juga. Apalagi dakwahnya itu pergi ke tempat lain, bukan ngurus dakwah di tempatnya. Ya, nafkah itu penting. Jadi kalau cuma ngurus orang lain, keliling-keliling, berdakwah sana sini, istri ditinggal di rumah, nggak diberi nafkah sama sekali. Uang pun nggak disisakan kepada istri. Ini berarti menelantarkan istri. Bukankah Nabi SAW itu mengatakan, cukup seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia ayyudai'a mayyakut. Kata Nabi SAW, cukup seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia melalaikan memberi nafkah kepada orang yang dia tanggung. Walaupun di sini tujuannya dakwah, walaupun tujuannya itu keliling-keliling untuk sampaikan ayat Al-Quran dan hadis, namun istri kelaparan di rumah, namun anak itu sekolahnya saja susah. Ini bukan prinsip yang benar dalam berdakwah. Jadi kalau mau berdakwah, yang wajib terlebih dahulu diperhatikan yaitu memperhatikan nafkah. Nafkah dipenuhi dulu, baru kemudian memperhatikan dakwah. Maka prinsip kita tadi, Allah yang memberikan rizki betul, ya, namun kita tentu saja ada sebab untuk bisa mendapatkan rizki. Nggih, niku sampai ayat 47 niki dereng rampung. Nanti minggu depan kita bahas ya lanjutannya. Nggih niku mawon, ini sudah jam 9 lebih. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Mugi-mugi Bapak Ibu-ibu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik dan hidayah, diberikan taufik untuk terus berubah, ya, untuk semakin beriman dan bertakwa, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mati dalam keadaan husnul khatimah. Nggih niku mawon, kita tutur kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.